Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Rahmah, mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 12513200067. Di video ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah pengantar sosiologi, yaitu mobilitas sosial. Mungkin istilah ini terdengar cukup berat, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, perubahan pekerjaan, pendidikan, bahkan kondisi ekonomi yang kita alami atau kita lihat di sekitar semuanya berkaitan dengan mobilitas sosial. Jadi di video ini saya akan menjelaskan pengertian, jenis-jenis, faktor, sampai juga contoh nyata mobilitas sosial. Kalau kita dengar kata mobilitas, yang terlintas di pikiran biasanya adalah perpindahan atau pergerakan. Nah, dalam kajian sosiologi, mobilitas sosial diartikan sebagai perpindahan status atau kedudukan sosial seseorang atau kelompok dalam struktur masyarakat. Status sosial di sini dimaksud adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang bisa dilihat dari pekerjaan, tingkat pendidikan, penghasilan, maupun peran sosial yang dimilikinya. Jadi, mobilitas sosial tidak selalu soal kekayaan saja, tapi juga perubahan posisi seseorang dalam kehidupan sosial. Secara sederhana, mobilitas sosial bisa kita pahami sebagai perubahan kondisi hidup seseorang dari waktu ke waktu. Ada yang mengalami peningkatan, ada juga yang tetap, dan ada juga yang justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan sosial tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan terus bergerak. Dalam sosiologi, mobilitas sosial dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas ini terjadi ketika seseorang berpindah peran atau posisi sosial, tetapi derajat atau tingkat status sosialnya tetap sama. Contohnya seperti seorang guru yang berpindah mengajar dari satu sekolah ke sekolah lain dengan jabatan yang setara, atau seorang karyawan yang pindah perusahaan tetapi tetap di posisi yang sama. Dalam kasus ini, memang terjadi perpindahan, tetapi tidak ada peningkatan atau penurunan status sosial. Nah, jenis yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Mobilitas vertikal ini berkaitan langsung dengan naik atau turunnya status sosial seseorang. Mobilitas vertikal ini terjadi ketika seseorang mengalami peningkatan status sosial. Misalnya, seseorang yang berasal dari keluarga sederhana lalu berhasil menempuh pendidikan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, mobilitas vertikal turun terjadi ketika seseorang mengalami penurunan status sosial. Contohnya, seseorang yang sebelumnya memiliki jabatan tinggi, tetapi karena kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau masalah tertentu, status sosialnya menjadi menurun. Dari sini kita bisa melihat bahwa mobilitas sosial bisa bergerak ke berbagai arah, tergantung pada kondisi dan juga kesempatan yang dimiliki oleh seseorang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang paling sering dibahas adalah pendidikan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga peluang yang lebih besar bagi seseorang untuk meningkatkan status sosialnya. Selain pendidikan, ada juga faktor ekonomi, seperti tingkat penghasilan, kepemilikan modal, dan juga kondisi pekerjaan. Semakin baik kondisi ekonomi seseorang, biasanya semakin besar peluang untuk mengalami mobilitas sosial naik. Artinya, mobilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh usaha individu, tetapi juga
oleh sejauh mana sistem sosial memberikannya kesempatan yang adil. Contoh mobilitas sosial sebenarnya sangat mudah kita temukan di sekitar kita. Misalnya, ada seseorang anak yang orang tuanya bekerja sebagai guru. Karena beliau rajin belajar dan juga mendapatkan beasiswa, maka ia bisa melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan akhirnya bisa bekerja di perusahaan dengan posisi yang lebih baik. Nah, kasus tersebut merupakan contoh mobilitas sosial vertikal lain yang dipengaruhi oleh pendidikan juga kesempatan. Namun, ada juga contoh sebaliknya. Misalnya, seseorang yang dulunya punya usaha besar dan status sosialnya tinggi, tetapi karena krisis ekonomi atau kesalahan dalam pengelolaan usaha mengalami penurunan kondisi ekonomi. Hal ini menyebabkan status sosial juga disebut sebagai mobilitas sosial vertikal turun. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa memahami bahwa mobilitas sosial dapat dialami oleh siapa saja, baik secara positif maupun juga negatif. Maka dari itu, kesimpulannya adalah mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seseorang atau dalam kelompok masyarakat, baik itu naik, turun, maupun tetap setara. Mobilitas sosial menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan juga terbuka terhadap perubahan. Melalui pendidikan, kerja keras, dan kesempatan yang adil, setiap individu memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Namun di sisi lain, mobilitas sosial juga mengingatkan kita bahwa perubahan bisa terjadi kapan saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.